Kayaknya kalau kita ngomongin soal orang FOMO, orang normis, orang awam yang masuk ke dunia hobi itu nggak akan ada habis-habisnya. Tapi kalau misalnya kita ulas lagi ya penyebabnya apa dan kenapa mereka bisa masuk gitu, itu kayaknya menarik banget. Dan bagaimana juga mereka itu kayak benar-benar masuk ngerasa aneh padahal mereka sendiri yang menaruh ekspektasi terlalu tinggi mungkin ya. Mereka mungkin merasa kalau kita masuk ke satu event berbayar dan ketika kita masuk ke satu eventnya ternyata ya, wah eventnya akan sesuai dengan ekspektasi kita gitu, ternyata tidak gitu. Bahkan ketika orang-orang udah mulai tahu gitu isinya seperti apa, orang-orangnya aneh gitu atau gimana, ya Anda masuk ke acara yang salah sih lebih tepatnya ya. Ya namanya kalau misalnya lu masuk ke event pameran seni atau event pameran kreator yang mungkin temanya Jepang atau misalnya pop culture western atau pop culture Asia, mungkin lu akan menemukan banyak hal yang bermacam-macam lah, mulai dari yang benar-benar ikonik, unik, ya nggak ada yang jelek sih karya seni itu menurut gua, selama itu tidak ada agenda yang aneh-aneh. Cuma gua punya satu cerita. Jadi dulu itu di tahun 2025 ya, gue pernah ada satu cerita ketika ada satu orang FOMO yang masuk ke satu hobi Jepangan ini, skena wibu ya kita sebutnya. Yang dimana gue juga penggiat, ada satu cerita yang dimana satu orang FOMO masuk ke satu lingkungan, dimana si orang ini adalah perempuan. Dan ketika dia masuk ke satu lingkungan itu, dia ternyata tidak cocok gitu ya. Dan akhirnya orang-orang juga merasa tidak nyaman dengan si orang FOMO ini. Lalu dia pergilah ke circle yang lain. Misalnya dari circle A ke circle B. Dan ketika dia masuk ke circle B, ya dia cerita gitu kalau di circle A orang-orangnya bermasalah lah. Orang-orangnya kayak ngucilin dia lah, bahkan sampai bikin fitnah mau memperkaos dia gitu. Seperti itulah intinya. Dan akhirnya orang-orang yang ada di circle B lama-lama juga gerah gitu dengan kelakuannya dia. Ya sama seperti orang-orang yang ada di circle A udah mulai gerah dengan kelakuannya dia, akhirnya dia pindah lagi ke circle C. Lalu di circle C juga dia bilang kalau orang-orang di circle B itu ngeselin, orang-orang yang ada di circle B juga ada yang mau memperkaus dia. Pindah lagi ke circle D dan seterusnya dia menceritakan hal tersebut dan sampai akhirnya ada di circle Z ya, circle yang terakhir yang dimana isinya didominasi sama perempuan, yang mana akhirnya di situ juga ya orang tersebut menceritakan hal-hal serupa kalau di circle-circle sebelumnya dia mau diperkaos, dia pokoknya dikucilkan dan semacamnya, padahal gara-gara kelakuannya dia, gara-gara sifatnya dia yang memang senyebelin itu dan suka minta-minta ke cowok, bahkan suka morotin orang-orang yang ada di circle-nya gitu. Bahkan suka ngadu domba orang-orang yang ada di circle-nya. Dan ketika di circle Z ini mungkin dia udah merasa berubah ya. Tapi yang tidak berubahnya itu adalah kebiasaannya gitu, yang mengadu domba circle A, B, C, D, E. Mungkin orang-orang bakal berpikir, oh ini kan cuma permasalahan circle doang. Sayangnya enggak sih. Kalau misalnya circle A dan circle B cuma adu omong ya saling gak suka, ya mungkin itu emang bener masalah circle. Tapi kalau misalnya circle lain diadu domba sana sini gitu, apalagi sampai loncat-loncat circle, itu bukan masalah circle, itu namanya masalah komunitas gitu ya. Yang berarti ada yang salah gitu dengan orang ini ya. Jadi tidak ada yang personal di sini. Dan ya ketika di circle Z ini dia malah diterima ya, karena dia menceritakannya itu, atau mungkin bisa dibilang orang-orang yang ada di circle Z ini sama aja gitu kayak dia ya, akhirnya orang-orang di circle Z malah nyaman-nyaman aja gitu sama orangnya ya, jadi nggak kapok-kapok gitu, bahkan percaya-percaya aja kalau si orang FOMO ini adalah orang yang apa ya, sebagai korbannya gitu. Lalu kalau misalnya kita ngobrolin seberapa ngaconya sih kalau orang-orang FOMO yang ada di dunia wibu Jepangan, ACG ya kita sebutannya. Sekarang kita sebutnya ACG aja, anime, cosplay and game gitu, di event-event ACG kayak gitu. Yang FOMO-nya itu bener-bener mereka tuh kayak ada kultur shock, ada yang sampai ngerendahin, bahkan ada yang sampai ngeviralin gitu ya. Kalian udah lihat sendiri ketika setelah Komifuro yang dua-dua kemarin itu kayak gimana. Dan ya reaksi-reaksi orang awamnya juga seperti apa. Silakan nikmati video ini dan selamat datang lagi di Skena Wibu. Skandal atau kasus yang terjadi akhir-akhir ini pelakunya juga sepuh, bahkan cukup famous atau terkenal di era lama hingga sekarang. Dan itu cukup menjawab pertanyaan gue, kenapa orang-orang sepuh ini tidak mau mengawasi atau bahkan ikut membimbing anak-anak yang baru masuk ke dalam hobi ini, malah justru merusaknya, dan pelakunya itu sendiri adalah orang yang berinisial Z ini sendiri. Semuanya itu berawal dari dibatalkannya event Jakarta Enichi
Ya, banyak pihak yang dirugikan sehingga semuanya satu persatu mulai terbongkar. Dari mulai ketua umumnya yang bermasalah hingga komitenya yang bermasalah juga di masa lalu, alias orang yang berinisial Z ini atau kita sebut aja Zuge. Kita bisa lihat sendiri dari ketua umumnya yang FOMO itu, ya, hingga desas-desusnya yang mencari muka kepada Gubernur DKI Jakarta, hingga dosa masa lalu komite berinisial Z ini sendiri di bidang project event, segalanya itu mulai terungkap satu persatu. Yang akan gue fokuskan adalah justru orang berinisial Z ini dibandingin ketua umumnya itu sendiri. Beliau banyak dikabumi ya oleh orang-orang tentunya karena di masa lalu dia memang punya track record yang bagus dan baik, khususnya di bidang cosplay dan event. Sebagai performer di kancah internasional dia juga bagus, tapi sayangnya track record yang bagusnya itu nggak akan pernah bisa membuat semua dosanya di masa lalu itu hilang. Dari mulai pelecehan terhadap anak di bawah umur, project yang di cancel, bahkan dulu sampai banyak yang dijebak. Kalau kamu mau cosplay jadi Kotori Minami, kamu bakal dikasih sesuatu oleh orang si yang berinisial Z ini alias Zuge. Tapi kalau kita kembali lagi ke masalah utamanya yaitu perkara Jakarta Enichi, apakah ini salah komitenya atau salah si ketua umumnya? Well, we'll see. Mereka semua udah gak sejalan, imbasnya ke beberapa UMKM serta orang-orang yang sudah datang jauh-jauh dari luar kota juga mengalami kerugian mulai dari materi hingga waktu yang terbuang. Skandal lain yang terjadi di komunitas ACG alias Anime Comic and Game ini juga gak cuma di kota besar atau di para sepuh-sepuhnya aja. Sekarang sudah merambah juga ke sebagian komunitas di kota kecil atau komunitas-komunitas yang kecil yang gak begitu famous. Beberapa minggu ke belakang, gue pergi ke salah satu kota kecil di Jawa Barat, yaitu Garut. Di sana juga ada komunitas ACG atau Anime Comic and Games, alias komunitas wibunya juga udah mulai cukup berkembang, tapi masih didominasi anak-anak yang masih sekolah, baik itu perempuan maupun itu laki-laki. Namun ada satu komunitas yang didominasi oleh banyaknya perempuan, dan disitulah sang predator beraksi. Pelaku yang pertama, ia pernah melakukan pose menggendong anak di bawah umur di depan banyak orang. Pelaku yang kedua sudah berumur 20 tahunan lebih ya, tapi dia memacari anak yang masih berumur 13-14 tahun. Dan pelaku yang ketiga, profesinya adalah sebagai guru SD, tapi memacari anak yang masih 15 tahunan. Dan ketiga pelaku ini memiliki kasus yang sama, bahkan pernah ada di komunitas yang sama. Dan biar semuanya adil, gue langsung bertanya aja kepada ketua komunitas itu sendiri secara langsung dan memastikan ketiga pelaku di atas memang melakukan hal tersebut. Dan jawaban yang gue dapat dari ketua komunitasnya ini adalah memang benar, para pelaku melakukan hal tersebut, serta anak-anak yang masih di bawah umurnya juga sering dijaga, tapi malah anak-anak yang di bawah umurnya juga malah sama nakalnya dan suka ngotot untuk mendekati para laki-laki yang sudah dewasa ini, serta mengkonfirmasi bahwa 2 dari 3 pelaku ya yang ada gue tampilkan ini, mereka juga melakukan hal tersebut tapi sudah tidak ada di komunitasnya. Fakta lain justru berbicara bahwasanya pelaku yang ketiga ini justru masih ada di komunitas tersebut dan masih berkumpul setelah event yang berlangsung ya, setelah pertemuan gue dengan ketua komunitasnya itu sendiri, yang dimana event itu berlangsung pada tanggal 23 atau 24 di kota Garut itu sendiri. Secara common sense kalau kita pakai akal sehat kita ya, harusnya orang dewasa itu membimbing dan membina ke arah yang lebih baik. Kalau misalnya di komunitas itu masih ada anak-anak yang di bawah umur, bukannya mengajari anak-anak di bawah umur untuk berbuat hal yang tidak senonoh, apalagi sampai berpacaran hingga berhubungan badan. Menurut gue orang-orang FOMO di hobi manapun, di profesi manapun, atau ya yang gimana pun itu pasti ada ya, nggak bisa dihindari gitu. Kita juga nggak bisa ngontrol orang-orang untuk gimana ya, untuk menolak mereka. Malah kan ada aja yang nerima-nerima gitu kalau soal orang FOMO. Tapi ya begitulah siklus kehidupan ya. Dan yang paling parah itu adalah orang-orang FOMO. Yang pertama yang pengen gue bahas itu adalah yang TCG Pokemon itu ya. Gue memang tidak begitu mengikuti TCG-nya, tapi gue tahu sekali ya Pokemon yang udah nemenin gue waktu masa kecil dulu. Dan ternyata gue baru tahu kalau kartu-kartu langkanya itu emang sangat mahal. Yang dimana gue ngerasa itu hal yang wajar ya. Kalau misalnya banyak diburu orang dan kartunya langka, atau misalnya barangnya langka, artinya barangnya akan semakin mahal karena banyak yang memburu, tapi sayangnya stoknya cuma dikit. Nah yang jadi masalah adalah orang-orang FOMO, orang-orang awam yang bener-bener gak tahu Pokemon itu seperti apa dan gak tahu TCG itu seperti apa. Mereka itu suka nimbun barang-barang yang langkanya itu sendiri, dan dia akan menjualnya di marketplace atau di mana ya secara privat kalau kartu itu tuh ada di dia gitu. Bahkan bisa meraup keuntungan sampai ratusan juta juga ya. Dan ya kalau misalnya kita yang ngejualnya orang-orang yang ngerti gitu, atau misalnya dari official seller, well it's okay sebenarnya, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya yang ngejualnya orang awam, harganya bisa digoreng gede-gedean gitu. Misalnya ada satu kartu A langka gitu, kalau misalnya ada satu kartu A langka itu bisa
kalau dijual sama ya orang-orang yang passionate di dunia TCG itu sendiri, let's say 100 juta gitu. Tapi kalau misalnya udah nyampe tuh ke orang awam yang ngejualnya, itu kadang digorengnya tuh luar biasa gitu, bisa sampai 2 sampai 5 kali lipat mungkin ya. Anggap aja jadi 200 juta atau 500 juta. Padahal ya sebenarnya kalau nentuin harga memang itu ada di pihak sellernya itu sendiri. Dan memang yang namanya harga itu bisa ditentukan dari yang namanya kelangkaan gitu. Memang wajar, tapi yang jadi masalah adalah ini malah jadi marak gitu kan. Jadi yang kartu-kartu langka ini biasanya dipegang sama orang-orang yang pada dasarnya passionate di TCG Pokemon ini, malah jadi dipegang sama orang-orang awam yang pada gak ngerti sama sekali gitu kan. Bahkan ketika ditanya, tahu gak fungsi kartu ini tuh apa, kegunaan kartu ini tuh apa ya, mereka gak akan tahu gitu. Ini gak merusak pasar sih, kalau ini mungkin lebih ke apa ya, lebih ke merusak ekosistemnya itu sendiri gitu dibandingin ke merusak pasar, yang artinya lebih bahaya gitu, yang harusnya kita bisa nyari di orang-orang yang pada dasarnya orang yang passionate, orang yang paham dengan barangnya apa, tapi kita malah beli dari orang yang nggak tahu itu barang apa sih yang dijual. Ya, paham lah sampai situ ya. Kalau soal TCG Pokemon gue juga bener-bener miris gitu. Ya gue juga tidak mengikuti atau tidak bermain TCG, tapi gue juga ngerasa kayak ini tuh masalah yang serius gitu. Ini nggak terjadi di Indonesia aja, ini terjadi di luar juga sih gue yakin. Bahkan mungkin orang-orang yang passionate-nya itu sendiri ya, yang suka ngegoreng harga-harganya itu sendiri juga gitu ya. Gue yakin ada sih ya. Cuma kalau sekarang emang dinominasinya yang suka goreng-goreng harga itu adalah orang-orang yang awam dan orang-orang yang nggak tahu dan orang-orang yang nggak passionate gitu. Ya gimana ya, namanya perputaran ekonomi sekarang emang lagi sulit ya, cari duit juga lagi sulit, apa-apa juga bisa dilakuin, orang-orang nyari ilmunya setengah-setengah. Inilah yang terjadi. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal orang-orang awam yang di skena wibunya ini ya, kita ngomongnya di event aja lah. Biasanya mereka itu datang ya kita mulai dulu dari cosplayer. Mereka sewa kostum, nggak tahu karakternya apa, nggak tahu ini karakter yang aslinya kayak gimana kostumnya. Misalnya versi made, versi apa, tapi sebenarnya nggak ada di officialnya ya. Ya pakai aja, turun ke event. Dan ketika turun ke event tuh dia nggak ngerti harus ngapain gitu, kayak taunya cuma jajak foto doang sama pengunjung-pengunjungnya gitu. Jadi kayak kalau kita pakai kostum itu adalah kita artinya adalah orang yang menjadi artis di event tersebut ya. Padahal kalau bisa dipikir-pikir itu agak kurang juga sih sebenarnya ya. Jadi orang-orang cuma tahu atensinya doang gitu. Kalau misalnya kita cosplay itu cuma taunya apa ya, udah dapat perhatian dari orang-orang, dapat follower banyak. Bodo amat sama karakternya tahu atau enggak gitu. Padahal itu sebenarnya basic dari cosplay itu dari dulu ya. Ya lu tahu karakter yang lu cosplay itu apa? Itu basic banget. Ya mungkin kalau bisa ada yang menentang silahkan. Kalau misalnya ada yang kayak, "Bang, omongan lu salah ya." Silahkan, kalian bisa komen juga di bawah lah ya. Gak masalah sih kalau gue. Tapi ya gue bisa nentang dengan beberapa banyak argumen juga. Ya gue juga punya argumen. Yang mana ya belum tentu gue benar. Tapi belum tentu kalian salah juga. Mungkin kalian ada benarnya juga. Dan kalau misalnya kita yang paling parah ya, yang paling destruktif dari orang-orang FOMO yang masuk ke dunia dunia Jepangan ini ya, skena Jepangan, ACG, anime cosplay game, mostly adalah sindikat-sindikat yang jahat ya, yang udah masuk ke komunitas-komunitas ya. Kita sebut aja mereka sindikat pasar gelap. Nah kalau misalnya kalian berpikir pasar gelapnya ini seperti apa, atau misalnya pasar gelapnya itu bentuknya seperti apa, di event itu sekarang tuh kan memang didominasinya itu sama anak-anak sekolah yang masih di bawah 18 tahun. Beda sama dulu, kalau dulu itu didominasinya sama anak-anak yang udah dewasa ya, udah 18 plus. Jadi misalnya anak-anak yang masih di bawah umur itu biasanya mereka masih tidak mendominasi lah, kayak cuma 30-40% lah ya kalau misalnya kita hitungnya kasar gitu. Tapi kalau sekarang kan beda lagi nih. Sekarang justru anak-anak yang masih sekolah itu bisa mendominasi 60-70% yang ada di komunitas atau misalnya yang ada di event-event itu sendiri. Ketika mereka ke event pun kadang tidak ada selalu tidak ada pendampingan dari orang tuanya atau cuma modal dari teman-temannya aja. Dan yang paling parah adalah yang sendirian. Nah yang sendirian ini kadang suka ditawar-tawarin nih sama agen-agen pasar gelapnya. Mostly cewek sih yang akan jadi korbannya. Misalnya si ceweknya ini diembel-embel dengan uang cepat, uang apa gitu. Ya nggak taunya si cewek ini akhirnya di grooming, dan ketika di grooming ya si ceweknya jadi penghasil uang yang cepat ya. Kalian bisa pikir sendiri si ceweknya jadi apa ya. Dan orang-orang akan tetap menyalahkan si ceweknya ini sendiri, yang dimana padahal itu salah besar. Orang yang masih di bawah 18 tahun kalau misalnya udah di grooming itu akan jadi masalah yang amat sangat serius, harus ditangani. Jadi istilahnya buat para ya, ini tekanan dari gue untuk para sepuh-sepuh dan juga para pemimpin-pemimpin komunitas-komunitas juga, tolong jaga tuh member-membernya gitu. Intinya kalau buat member-membernya, kalian tahulah harus diapain, apa langkah selanjutnya biar
komunitas tuh lebih ramah gitu. Mostly di event, yang mana itu kan event itu sekarang jadi salah satu puncak kegiatannya untuk para pecinta Jepangan ya, wibu, otaku. Gua nggak bisa bilang otaku sih, otaku itu sebutan buat orang-orang yang ada di Jepang yang suka ACG juga gitu ya. Cuma kalau wibu itu kan untuk orang-orang yang non Japanese. Tapi kalau misalnya soal pasar gelap ini akan lebih dalam lagi ya mungkin pembahasannya. Jadi mungkin setelah ini gua akan membuat sebuah contoh cerita dan juga seperti apa sih skemanya pasar gelap ini masuk ke dunia Jepangan gitu. Dan apa sih yang membuat mereka tertarik selain sekedar cuma mereka mengambil orang-orang yang masih polos untuk mereka eksploitasi. Nah mungkin segitu aja untuk skena wibu kali ini ya. Ya ini sangat amat miris sekali, pasar gelap udah masuk, orang-orang FOMO udah masuk, bahkan yang paling parah itu adalah kalau misalnya sampai ada orang-orang FOMO, gue boleh dong kenalan sama temen-temen lu yang wibu itu. Bisa kali gue kenalan, atau misalnya ya lu tau lah ketika mereka kenalan mereka akan arahnya ke arah yang mana gitu, arah-arah yang berbau perlendiran lah gitu ya, bisa kali gue giniin, bisa kali gue gituin gitu kan. Mereka tuh suka bilang, wah ini temen lu yang aneh ini ya gitu, atau misalnya temen-temen wibu lu yang freak-freak ini ya. Ya intinya kalau misalnya dari solusi dari gue sih ya gatekeep, tapi tolong gatekeepnya juga pakai adab gitu ya, jangan asal-asal gatekeep kayak, woi pergi lu anjing gitu. Nggak kayak gitu. Gatekeep dengan adab itu adalah mungkin kalian bisa pakai jalan memutar ya, misalnya contohnya kayak, oh iya emang lu mau ikut gue di event wibu ya udah silakan gitu, tapi orang-orangnya aneh-aneh gitu. Atau misalnya lu gak bakal nyaman gitu, atau lu bilang aja atau iyain aja gitu ketika emang wibu itu bawa-bawa ya, iya jadi lu gak akan nyaman gitu di event ini gitu. Ke orang-orang awam yang pengen penasaran gitu ya. Tapi lebih tepatnya ke orang-orang awam yang emang niatnya itu modus gitu ya. Ya jadi kalian tahulah orang-orang yang apa, yang harus di gatekeep atau orang-orang yang harus dihindari dan dicegah untuk masuk ke skena Jepangan ini gitu ya. Karena gue juga sangat aktif di skena Jepangan ini untuk ya di komunitas dan sebagai penikmat juga. Jadi gue peduli lah untuk menjaga juga. Terima kasih yang udah nonton skena wibu kali ini. Ya, semoga ini video bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.